Antisipatif dan responsif serta fleksibel, itulah tadi gambaran bagaimana pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menyusun strategi pada tahun 2022 mendatang. Namun kita tahu tantangan pandemi COVID-19 dan ketidakpastian global juga masih tinggi. Lantas apakah target yang ditetapkan pemerintah bisa terwujud nantinya? Kita akan bahas pada malam hari ini bagaimana pandemi dan juga strategi ekonomi Presiden Joko Widodo yang sudah disampaikan dalam pidato pada hari ini bersama dengan 3 narasumber. Ada Pak Panutan Sulendra Kusuma, Deputi 3 KSP Bidang Perekonomian, Pak Haryadi B. Sukamdhani, Ketua Umum Apindo, Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik. Saya akan mulai dengan Pak Panutan terlebih dahulu untuk bisa mungkin menjabarkan dan menyampaikan kepada kami apa sebetulnya Pak antisipatif dan juga responsif serta fleksibel yang digambarkan oleh Presiden dalam pidato tadi dan juga dalam nota keuangan yang disampaikan. Ya, terima kasih Mas Reinhardt. Jadi APBN kita mempunyai tema reformasi struktural dan pemulihan ekonomi ya. Ini dasarnya adalah ada 2 sebetulnya, reformasi struktural. Reformasi struktural ini dilakukan melalui 3 hal. Yang pertama adalah percepatan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua adalah melalui lembaga pengelola investasi atau SWF. Dan yang ketiga adalah mengenai ini online single submission. Jadi kemudahan untuk perizinan berusaha. Nah, yang kedua adalah melalui reformasi fiskal. Ada di bidang pendidikan, kemudian perlindungan sosial, kemudian infrastruktur, dan kemudian kesehatan. Nah, 2 hal ini, baik reformasi struktural maupun reformasi fiskal itu membuat pemerintah yakin bahwa APBN itu bisa, seperti yang disebutkan Mas Reinhardt tadi, bisa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, bisa antisipatif dan sebagainya. Oke, baik. Pak Panutan, kalau bicara soal yakin ya, termasuk juga target yang dipatok oleh Presiden pertumbuhan ekonomi di angka 5 hingga 5,5% untuk tahun depan. Dasarnya apa Pak mematok angka ini? Ya, dasarnya itu tadi keberhasilan dari penanggulangan COVID ya. Yang pertama kita punya strategi percepatan vaksinasi gitu. Yang kedua adalah perubahan perilaku. Presiden mengatakan paling tidak 1M, memakai masker, dan masalah testing, tracing, dan treatment. Itu penanggulangan COVID. Nah, yang kedua itu adalah yang tadi yang saya jelaskan, keberhasilan reformasi struktural dan reformasi fiskal gitu. Dasarnya itu. Oke, baik. Sebelum saya ke Apindo, saya ke Pak Tauhid terlebih dahulu. Pak Tauhid, realistiskah target 5 hingga 5,5% ini, atau Anda punya notes khusus dari pidato Presiden soal nota keuangan yang dibacakan hari ini? Ya, kalau saya lihat menggambarkan ya, memang angka 5 sampai 5,5% menurut saya itu masih angka yang masih gamang, karena biasanya itu pada angka yang relatif katakanlah angka skala tetap, karena itu akan menjadi dasar kepastian berapa target pemerintah pada tahun 2022 begitu. Jadi kan 5% itu bagi ekonomi sekitar 600 triliun, dan kalau misalnya dari situ masih gamang berarti targetnya sendiri masih belum. Artinya unsur ketidakpastian dalam ekonomi 1 tahun mendatang itu cukup besar. Yang kedua adalah mengenai apa yang akan terjadi 2022, meskipun tadi disampaikan Pak Panut ya soal COVID, penanganan dan sebagainya, tapi kami melihat memang proses yang terjadi di 2021 dengan batas bawah pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7% itu low base yang nanti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 2022, dan kami melihat bahwa angka batas teratas 5,5% terlampau tinggi dengan melihat apa yang terjadi di sini.
penanganan vaksin itu kemungkinan baru selesai di 2022 dan kemungkinan baru bisa mengefek pada tahun 2023 dan saya kira memang kalau kita lihat sampai bulan ini vaksin kedua ini baru 10%, relatif kurang dan apanya pasti tidak akan relatif cepat kepada pemulihan ekonomi begitu. Oke, Pak Tauhid, gamang yang Anda sampaikan ini apakah kemudian Anda membacanya ini agak sulit mencapai angka itu atau memang ada peluang bahwa memang angka itu bisa dicapai? Ya, kalau saya lihat sih gampang dalam menetapkan target putusan ya antara 5 sampai 5,5%. Ini sudah berlaku dalam 2 tahun terakhir. Biasanya dalam kondisi normal kita agak sedikit tegas ekonomi kita bisa 5% tahun 22 misalnya. Nah, itu akan memberikan kepastian bagi dunia usaha, sektor-sektor yang terpengaruh dan sektor mana yang akan kembali positif pada tahun 2022 yang relatif lambat. Ini penting informasi ini bagi pelaku dunia usaha termasuk di sektor keuangan. Ya, nah kita tanya dengan Pak Haryadi. Pak Haryadi, kalau tadi Pak Tauhid katakan ini gamang dan berpengaruh terhadap sektor di dunia usaha, apakah Anda membaca hal yang sama atau bagaimana sih sebetulnya respon dari dunia usaha membaca atau melihat tadi yang apa disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Ya, jadi kalau kita melihat dari data terakhir ya Mas ya, data terakhir ini hari ini sudah kasusnya positif sudah melandai, sudah 17.384. Jadi ini pertama kali ini selama 1,5 bulan ini sudah turun di bawah 20.000. Dan ini trennya memang kita harapkan akan terus melandai sampai di bawah 10.000. Ya memang tantangannya itu sebenarnya adalah di penanganan pandemi ini Mas. Jadi kalau penanganan pandemi ini menunjukkan tren yang terus-menerus membaik, ini juga akan mengakibatkan target-target yang disampaikan oleh pemerintah itu bisa saja tercapai. Dan juga kalau kita lihat juga vaksinasi juga sudah di atas 1 juta ya per hari, ini juga suatu hal yang mengembirakan. Jadi kita melihat kalau ini semua berjalan dengan tahun 2022 pertumbuhan antara 5 sampai 5,5% itu sangat capai. Nah yang sekarang ini kalau dari sektor usaha yang kita khawatirkan sekarang ini adalah justru di restrukturisasi hutangnya. Karena ini selama sekian lama ini kan 1,5 tahun ini gap antara uang membayar hutang dengan jumlah hutang itu cukup lebar. Ini yang nanti tentunya kita harapkan pemerintah untuk melakukan intervensi supaya sektor realnya ini terus bisa bergerak dan bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi kita nantinya. Itu kalau saya lihat seperti itu. Dan juga kalau dari sisi defisit yang juga ditargetkan untuk tahun 2022 yaitu menurun menjadi 4,85% ya dari defisit tahun 2021 yang sebesar 5,7%, ini juga menunjukkan suatu optimisme yang cukup baik sebetulnya. Tapi kembali lagi Mas Reinhardt, semua tergantung bagaimana kita mengatasi pandemi ini. Dan satu hal juga yang kami apresiasi adalah langkah-langkah pemerintah, khususnya ini Presiden ya, merespons untuk masalah testing. Jadi testing COVID, PCR yang kita komplain sekitar 1 minggu terakhir ini, ternyata juga direspons dengan sangat baik. Turun menjadi 450.000 sampai 550.000. Ini kita berharap ini juga akan membantu mengendalikan dari penyebarannya Mas, karena dengan biaya testing yang murah ini juga kita harapkan coverage untuk cakupan jumlah sampel yang di tes itu akan menjadi lebih banyak. Jadi pengendalian pandemi ini kita lihat arahnya sudah mulai positif ya, cukup baik. Pak Panut, dari yang disampaikan oleh Pak Haryadi, saya menangkap bahwa ada isu kesehatan yang diharapkan ini bisa terselesaikan sehingga ekonomi juga bisa perlahan kemudian membaik. Nah, itu kemudian sepertinya menjadi highlight utama Pak. Apa tanggapan Bapak soal itu dan juga soal Pak Tauhid tadi yang menyebut bahwa ini angka yang gamang sebetulnya? Iya, kalau masalah angka itu adalah menurut saya target ya. Jadi bukan masalah gamang atau tidak gamangnya. Justru menurut saya yang penting adalah kesungguhan dari pemerintah untuk melakukan baik itu reformasi struktural maupun reformasi fiskal. Jadi kuncinya sebetulnya di sana, di reformasi struktural dan fiskal. Nah, saya juga setuju gitu ya dengan
Pak Haryadi bahwa kuncinya adalah di penanggulangan pandemi COVID ini. Nah, ada survei di majalah Nature gitu ya, yang mensurvei 118 ilmuwan. Hasilnya adalah para ilmuwan berpendapat bahwa kita memang harus membiasakan diri dengan penyakit COVID-19 ini. Jadi tidak mungkin dieliminasi pendapat para ilmuwan tersebut. Jadi ini akan berganti dari pandemi menjadi endemi. Nah, oleh karena itu target tadi adalah bukan mengeliminasi virusnya tersebut, tapi bagaimana membangun herd immunity-nya tadi. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Haryadi tadi, betul sekali bahwa salah satu kuncinya adalah di vaksinasi. Hal lain adalah di adaptasi kebiasaan baru atau perubahan perilaku yang paling tidak itu memakai masker gitu. Itu barangkali. Baik, kita harus break dulu. Nanti saya akan ke Pak Tauhid lagi. Bagaimana kemudian kebijakan itu bisa implementatif, Pak Tauhid, sehingga target yang tadi disampaikan oleh Presiden di angka 5 hingga 5,5% itu bisa terwujud ya di tahun depan. Kita akan bahas usai jeda berikut. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan dialognya. Ini segmen terakhir Bapak-Bapak, jadi langsung ke kesimpulannya saja. Saya ke Pak Tauhid kalau begitu. Pak Tauhid, kunci pertumbuhan ekonomi 2022 kemudian ada di implementasi kebijakan ya. Bagaimana kemudian konsep pertumbuhan atau konsep ekonomi tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ini bisa terwujud, bagaimana cara dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Pak Tauhid? Ya, saya kira kita tadi melihat bahwa kuncinya adalah penanganan pandemi. Dan penanganan pandemi ini lebih kepada bagaimana kesehatan itu ditangani, dan kita tahu kalau penyerapan anggaran kesehatan itu paling rendah dibandingkan program pemulihan ekonomi nasional lainnya. Saya kira harus banyak dilakukan beberapa perubahan dari sisi bagaimana birokrasi, percepatan untuk penambahan jumlah tenaga, nakes, sebagainya, agar memang penyerapan anggaran di kesehatan itu bisa jauh lebih cepat dan bisa mengimbangi program PEN lainnya, sehingga ini bisa percepat pemulihan ekonomi begitu. Oke, jadi catatan Anda adalah bagaimana kemudian anggaran di Kementerian Kesehatan bisa terserap dengan maksimal sehingga fokus untuk penanganan pandemi ini bisa menjadi tolak ukur sehingga target yang tadi disampaikan bisa terwujud. Saya ke Apindo, terakhir dari Anda, Pak Haryadi, bagaimana untuk ke depan? Karena kita juga tahu bahwa pandemi ini memukul berat dunia usaha, ada insentif yang diberikan selama ini. Menurut Anda, apakah ini sudah berjalan dengan baik di lapangan atau ada catatan khusus, Pak? Ya, kalau catatan khusus dari kami adalah masalah penanganan pandemi ini harus betul-betul dilakukan dengan cermat ya. Artinya gini, jangan sampai nanti Pulau Jawa dan Bali sudah beres, itu kembali yang di luar Jawa yang naik. Nah, di sana infrastruktur kesehatannya sangat kurang. Nah, itu yang kita harus juga atasi, karena Indonesia ini kan luas ya. Jadi keseriusan kita untuk menangani pandemi itu harus sungguh-sungguh dilakukan secara terintegrasi gitu, Mas. Karena kalau ini tidak terjadi dengan baik, maka akan balik lagi masalah itu muncul lagi. Dan yang bolak-balik kita sampaikan bahwa yang namanya testing dan tracing, khususnya testing dan tracing ini harus berjalan efektif. Nah, kalau treatment itu, kalau testing dan tracingnya bagus, otomatis treatmentnya juga akan menjadi lebih terkendali, Mas. Dan yang masalah vaksin, ini juga kami kendala di lapangan itu adalah betul-betul distribusi dari pusat ke daerah, itu juga masih banyak kendalanya. Nah, ini juga harus bisa diefektifkan. Saya sepakat dengan Mas Tauhid tadi ya, bahwa penyerapan di kesehatan ini bukan semata-mata dari sisi anggarannya saja, tapi juga efektivitas di lapangan. Dan terakhir dari saya adalah karena ini menyangkut juga anggaran yang cukup besar, pendidikan ada 541,7 triliun, perlindungan sosial 427,5 triliun, dan infrastruktur 384,8 triliun yang jumlahnya cukup relatif besar, dan juga transfer daerahnya juga cukup besar. Ini kita berharap sekali bahwa fungsinya ini juga akan cepat. Apalagi ini juga kita kan menganut zero base budgeting ya, artinya semua budget yang ada ini dianggap nol, tidak terkait dengan tahun lalu. Nah, ini adalah memberikan ruang bagi seluruh kementerian dan lembaga
untuk bisa mempercepat eksekusi dari anggaran tersebut. Demikian, Mas. Oke, Pak Panutan, silakan direspon, Pak. Tanggapan Anda dari beberapa catatan tadi ya soal anggaran di bidang penanganan kesehatan, itu seperti apa yang juga harus dimaksimalkan? Ya, terima kasih. Jadi memang dari sisi pemerintah juga sangat setuju bahwa penanganan kesehatan ini menjadi kunci untuk pemulihan ekonomi. Nah, oleh karena itu, kalau Mas Reinhardt lihat bahwa hati-hati sekali melepas atau menurunkan level dari PPKM, ini cerminan dari kesungguhan pemerintah gitu ya. Jadi pemerintah sangat hati-hati melepas level PPKM dari 4 ke 3 walaupun kasus sudah menurun. Ini juga untuk menghindari efek dari pingpong gitu. Jangan sampai misalnya di Jawa sudah turun, naik di luar Jawa, kemudian begitu sebaliknya gitu. Jadi ini memang dilepas secara hati-hati. Kemudian juga dalam setiap rapat yang dipimpin oleh Bapak Presiden, micromanagement itu juga sangat ditekankan. Jadi kepemimpinan di lapangan yang melibatkan seluruh unsur, kemudian sekarang sedang sangat diperhatikan oleh Bapak Presiden gitu, melibatkan banyak semuanya dari pemerintah daerah, TNI dan Polri, dari Kementerian Kesehatan itu juga sangat diperhatikan sekali gitu. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di situ bahwa kita setuju gitu ya bahwa penanganan kesehatan kemudian tadi disebutkan fokus anggaran yang efisien, anggaran yang efektif itu juga salah satu kunci pemulihan ekonomi. Oke, Pak Panutan, satu hal lagi yang kemudian juga menarik adalah melihat dari nota keuangan tadi, apakah kemudian bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa tahun 2022 ini merupakan tahun konsolidasi, Pak? Ya, memang tidak sepenuhnya ya, karena kan kalau misalnya konsolidasi fiskal itu kembali ke batasan maksimum 3%. Jadi lebih tepat dikatakan tahun antara sebetulnya. Jadi di tahun 2023 itu kita memang secara peraturan perundangan harus kembali ke defisit paling tinggi 3%. Maka di tahun 2022 ini itu merupakan tahun antara untuk mencapai ke sana. Karena defisitnya kan masih di atas 3%, 4,8%. Gitu. Oke, baik, saya terakhir ke Pak Tauhid. Pak Tauhid, kalau penanganan pandemi menjadi salah satu kunci, terakhir dari Anda, apakah sejauh ini Indef melihat kalau targetnya memang untuk pertumbuhan ekonomi tahun depan, penanganan pandemi pemerintah sudah on track? Ya, saya kira sebagian besar sudah, tetapi ada beberapa catatan di bidang implementasi, terutama kesehatan dan juga PPKM di beberapa wilayah itu yang saya kira masih perlu dikurang dan karena terbukti memang ini pelebaran kasus di luar Pulau Jawa ternyata berputar. Nah, ini satu bukti yang saya kira harus dikurangi dan jangan sampai ini kembali lagi ke Pulau Jawa. Ini yang saya kira tantangan terbesar agar kesehatan bisa dikunci untuk pemulihan ekonomi begitu. Baik, dan baru saja kemudian Presiden memutuskan bahwa PPKM diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus ke depan. Terima kasih banyak Pak Panutan, Pak Haryadi, Pak Tauhid. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini memberikan perspektif yang menarik dan juga pandangan yang bisa mencerahkan publik ya, dan juga melihat bagaimana kemudian target-target dan juga strategi Presiden Jokowi untuk ekonomi ke depan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.